Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillahi ajma'in amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang resume yang diberikan tugas dalam materi mata kuliah metodologi penelitian PAI. Pada kesempatan kali ini berkaitan tentang materi teknik pengelolaan dasar data penelitian. Tugas kuliah pertemuan ke-8 metodologi penelitian PAI Universitas Islam Negeri Sibarsyah Nurjati Cirebon yang disusun oleh Nasrullah dengan NIM 22811303772 kelas A8. Teman-teman yang berbahagia, mengenai teknik pengelolaan dasar data penelitian, di sini yang dimaksudkan adalah yaitu metode dan prosedur yang digunakan dalam mengelola, mengatur dan mengolah data dalam sebuah penelitian atau proyek. Ya, teknik pengelolaan data memiliki tujuan untuk memastikan bahwasanya data yang kita kumpulkan itu dapat diinterpretasikan dengan benar dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dalam sebuah proyek yang sudah kita tetapkan tersebut. Ya, pada pengelolaan data ini merupakan tahapan yang sangat penting ya, tahapan sangat penting dalam proses penelitian. Teknik pengelolaan yang baik dan yang memastikan keakuratannya, memastikan keandalan dan kemudahan untuk interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Di era digital saat ini, pengelolaan data seringkali dilakukan dengan bantuan perangkat-perangkat khusus ya, misalkan kita menggunakan Excel, kita menggunakan internet dan seterusnya. Namun pada prinsip dasarnya pengelolaan data tetaplah sama ya teman-teman. Dalam makalah ini saya berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan dalam pengolahan dasar data penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu ada editing, kemudian ada klasifikasi, kemudian coding data dan menyusun buku kode data, kemudian menghitung frekuensi, kemudian tabulasi. Nah, itu akan saya jelaskan di sini secara lebih lengkap, yaitu terkait tentang langkah-langkah dasar dalam pengelolaan data dan penelitian ya, yaitu ada editing tadi, kemudian klasifikasi, kemudian coding, kemudian menghitung frekuensi, kemudian tabulasi. Bapak Ibu yang berbahagia, dan pada poin pertama yaitu poin tentang editing. Editing adalah proses yang paling penting di sini ya dalam penelitian yang melibatkan tentang pengecekan dan perbaikan terhadap data yang telah kita kumpulkan. Baik data kualitatif maupun kuantitatif itu tetap sama. Tujuan utama dari editing adalah untuk memastikan kevalitan ya. Jadi untuk kita memastikan data itu benar-benar valid, dari kelengkapan datanya juga, kemudian kejelasan datanya dan konsistensi serta kesesuaian data yang akan kita gunakan dalam analisis. Ya, seperti halnya telah dijelaskan dalam buku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengedit data. Yang pertama, apakah data yang sudah kita kumpulkan itu sudah benar-benar sempurna? Jawabannya atau belum. Kemudian apakah data yang kita kumpulkan itu apakah sudah jelas atau tidak. Kemudian apakah data yang kita kumpulkan melalui catatan dapat dipahami ataupun tidak, dan seterusnya. Nah, jadi pada proses editing ini kita akan melibatkan beberapa langkah-langkah penting ya. Yang pertama yaitu kita pastinya akan mengecek kelengkapan data itu. Dari pertanyaan pertama, apakah data terkumpul sudah lengkap dan sempurna, tentunya kita akan melakukan pengecekan terhadap data. Data yang terkumpul diperiksa untuk memastikan bahwa semua pertanyaan atau item yang diminta telah dijawab dengan lengkap oleh respon atau belum, ataukah ada yang tidak tercatat, ataukah ada mungkin yang lupa dicatat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, baru kita melakukan penilaian kualitas tulisan tersebut, apakah bisa dibaca atau tidak gitu kan, segi kejelasan tulisan dan seterusnya, umpama kita menggunakan kertas tertulis. Kemudian selanjutnya kita akan evaluasi catatan-catatan tersebut, apakah jawabannya sesuai apakah tidak. Jika data diperoleh melalui catatan, peneliti harus memastikan bahwasanya catatan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan tidak mengandung kesalahan atau kebingungan. Jangan sampai nanti pertanyaannya A jawabannya B. Nah, jadi kita akan evaluasi dari catatan-catatan tersebut. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap konsistensinya. Data yang telah kita kumpulkan untuk menentukan apakah jawaban dari respon konsisten atau tidak. Konsistensi dalam maksud di sini itu jangan sampai nanti pertanyaan-pertanyaan ditanya umur namun dijawabnya adalah jarak rumah dan seterusnya. Jadi harus konsisten umur dan tentunya jawabannya adalah umur.
Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan petunjuk dan pengisian yang data yang diperiksa untuk memastikan bahwasanya pengisian data telah sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada respon. Jangan sampai nanti salah-salah ya. Jadi harus kita tetap periksa kesesuaiannya. Hal ini sangat penting sekali agar data dapat dibandingkan dengan data-data dari responden lain. Jangan sampai nanti kita membandingkan dua data yang dari responden A dan data responden B, tapi yang satunya tidak konsisten, tidak valid dan seterusnya, sehingga tidak bisa kita melakukan perbandingan. Jika data proses dalam editing telah ditemukan data yang lengkap dan valid, maka kita akan melakukan dua opsi. Opsi apa yang dua itu? Yang pertama, kita akan klarifikasi dengan responden. Ya, jika kita temukan tidak valid, kemudian bisa juga kita buang data yang tidak valid itu, tergantung yang kita mau ambil. Bisa kita klasifikasi ulang, anggaplah nanti ada data yang tidak valid, ataukah kita akan buang data yang tidak valid itu sehingga kita ambil data yang valid saja. Misalkan dari 100 responden yang valid 80, apakah 20-nya itu akan kita klarifikasi ulang ataukah kita langsung buang data itu. Itu tergantung dari pemilihan dari teman-teman yang melakukan pengambilan sampel data. Sebagai langkah terakhir yang sangat penting bagi peneliti untuk memeriksa kembali ya. Kita akan periksa kembali yang data-data yang telah dikumpul sebelumnya dan telah kita melakukan prosedur tadi sebelum kita meninggalkan area penelitian. Misalkan kita melakukan penelitian itu jauh dari tempat kita dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya data yang kita gunakan dalam analisis itu benar-benar valid. Jangan sampai banyak yang keliru, serta memang harus benar-benar lengkap dan sesuai dengan yang kita butuhkan dalam penelitian. Itu untuk di bagian editing. Kemudian yang kedua, kita lanjut di bagian klasifikasi. Setelah tadinya kita sudah melakukan editing ya, lalu kita akan lanjut ke klasifikasi, di mana dalam klasifikasi ini kita akan melakukan proses pengelompokan atau penggolongan data yang berasal dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Sehingga dalam bentuk pertanyaan itu banyak jenis. Ada jenisnya pertanyaan terbuka, ada jenisnya pertanyaan tertutup dan lain sebagainya. Nah, dalam contoh penelitian ini sini saya ngambil sampel langsung dari buku yang telah dibagikan oleh Pak dosen. Contoh penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana atau KB. Pertanyaan terbuka yang diajukan, apa alasan Anda mengikuti program KB? Nah, kenapa dikatakan pertanyaan terbuka di sini? Bahwasanya pertanyaan ini mempunyai jawaban-jawaban yang sangat bebas sekali, sangat beragam sekali alasan-alasan orang untuk tidak mengikuti program KB. Nah, contoh pada saat di sini ada 5 jawaban. Apa alasan Anda mengikuti program KB? Tentu akan sangat beragam. Misalkan satu, saya sebagai orang miskin, saya merasa sulit untuk mendapatkan biaya hidup dan keluarga dengan layak, misalkan. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi yang sang suami berkata, istri saya sering sakit kalau sedang mengandung dan bila dilakukan pengobatan terus-menerus ke dokter, saya tidak sanggup membiayai. Nah, kemudian misalkan dan seterusnya sampai dengan jawaban terakhir untuk memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik misalkan. Jadi alasan-alasan itu sangat beragam sekali. Jadi dari jawaban-jawaban pertanyaan ini kemudian kita klasifikasikan dengan beberapa kelompok. Bagaimana caranya kita mengklasifikasikan? Tentunya kita yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan dari jawaban-jawaban yang serupa. Ya, dari jawaban-jawaban yang serupa itu lalu kita akan simpulkan. Dalam bentuk contoh tersebut, jawaban yang diperoleh telah kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Di sini ada tiga klasifikasi. Yang pertama alasan ekonomi. Ya, kemudian 2 alasan kesehatan, kemudian 3 alasan pendidikan, alasan pendidikan anak. Yang mana saja yang termasuk alasan ekonomi? Ya, jawaban nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk alasan ekonomi. Kenapa? Kita analisis. Sebagai orang miskin, saya merasa sangat sulit untuk mendapatkan biaya hidup dengan keluarga dengan layak. Kemudian istri saya sering sakit. Kata kuncinya di sini itu saya tidak sanggup untuk membiayainya ketika dia melakukan pengobatan terus-menerus. Sehingga alasannya adalah alasan ekonomi. Kita yang buat klasifikasi dengan alasan-alasan ini. Kemudian yang kedua ada juga dengan alasan kesehatan, yaitu jawaban nomor 3 dan nomor 4. Kemudian ada 1 dengan alasan pendidikan. Sehingga kita akan mengklasifikasikan itu alasan-alasan mereka itu. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan klasifikasi. Kita kelompokkan dari jawaban-jawaban mereka itu. Karena pada saat mereka memberikan jawaban dengan jawaban terbuka itu, kita tidak tahu mereka akan jawab apa dan seterusnya.
Oke, setelah kita melakukan klasifikasi data, selanjutnya data tersebut dapat langsung diolah dan dianalisis melalui dengan proses editing tadi itu, kemudian klasifikasi itu telah sangat membantu untuk menyederhanakan data-data sehingga tidak berceceran sana kemari data-datanya, sehingga kita benar-benar paham terhadap data. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara faktor-faktor yang berdasar dari partisipasi yang tadi itu. Ya, kemudian kita akan lanjut yang terakhir yaitu tentang codingnya. Coding data dan menyusun buku kode data. Di sini kita sudah mulai dari data yang tadi sudah kita analisis, kita sudah mulai sekarang akan membuat rangkuman-rangkuman catatan-catatan kecil. Namun catatan kecil ini sangat banyak sekali tergantung dari jumlah data kita. Mengkode data maksudnya di sini adalah kita akan memberi skor atau memberi nilai terhadap data-data atau item dari jawaban-jawaban yang sudah kita ambil dari sampel dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Data yang terkumpul bisa juga berupa angka, bisa berupa kalimat, jadi tergantung dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tahapan ini kita akan memberikan dulu kode atau penanda terhadap jawaban-jawaban yang baik dari jawaban yang berupa angka tadi itu, misalkan pertanyaan umur, jawaban pertanyaan tertutup, jawaban pertanyaan terbuka, kemudian semi terbuka, jawaban yang kombinasi. Nah, itu akan kita melakukan coding. Namun sebelum kita melakukan codingan data, saya akan menjelaskan sedikit dulu mana yang dimaksudkan dengan jawaban berupa angka. Ya, jawaban yang dimaksud dengan jawaban yang berupa angka di sini adalah jawaban responden dari pertanyaan terbuka yang tidak berkemungkinan yang tidak banyak kemungkinan pilihannya. Ya, artinya kemungkinan pilihannya itu hanya beberapa saja pilihannya. Misalkan kalau ketika kita bertanya segi berat badan, ya berat badan mungkin pilihannya mungkin dari 50 sampai dengan 120 misalkan gitu. Anggaplah ada orang yang berat badannya, sehingga tidak mungkin ada berat badan orang sampai 1000 kilo gitu dan seterusnya ya. Sehingga kita akan melakukan jawaban berupa angka. Lalu bagaimana cara kita pengkodaan terhadap jawaban berupa angka itu? Kita bisa menggunakan kode daripada angka yang disebut tadi itu menjadi kodenya. Misalkan berat badannya 75, ya kodenya 75. Kemudian luas tanahnya misalkan 3,400 hektar misalnya, meter persegi misalkan 3.400. Jadi kodenya langsung angka tersebut juga bisa. Ya, jawaban berupa rentang seperti berat antara 1 sampai 30, maka kita beri kesesuaian. Misalkan 1 sampai 30 kilo itu kodenya 1. Kemudian 31 sampai 40 kodenya 2 dan seterusnya. Kita bisa memberikan kode. Kode ini bebas. Ya, ini salah satu sampel saja kode yang kita bisa gunakan. Jadi tergantung teman-teman yang menggunakan kode yang mana saja. Oke, itu yang pertama, jawaban yang berupa angka. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Selanjutnya jawaban pertanyaan tertutup. Jawaban pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan. Artinya para responden itu tidak bisa menjawab di luar daripada yang telah disediakan. Semisal ketika kita melakukan pertanyaan usia, misalkan berapakah usia Anda? Misalkan dia akan tinggal memilih, ya dia akan tinggal memilih 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun atau berapa. Ya, udah ada pilihannya. Satu misalkan pilihan contrengannya misalkan 15 tahun, 2 16 tahun, 3 17 tahun dan seterusnya, sehingga kita bisa membuatin kode daripada tadi itu. Yang 15 menjadi kode 1, 16 menjadi kode 2 dan seterusnya. Karena sudah pertanyaannya sifatnya tertutup. Sama halnya dengan pertanyaan yang sifatnya tertutup juga dengan pertanyaan jenis kelamin. Jenis kelamin Anda apa? 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian 3 tidak tahu misalkan. Sehingga pilihannya cuma itu saja. Tidak mungkin dia akan memilih sampai 6, 7, 8 perbedaan jawaban. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalkan jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan Anda apa? Ya, jenjang pendidikan Anda. Misalkan dia jenjang SD, ya tidak sekolah itu 0 misalkan, kemudian SDNI itu 1, kemudian SMP MTS itu 2, kemudian SMA MA itu misalkan 3, kemudian perguruan tinggi itu 4. Bisa juga kita tambah misalkan S2 nya itu misalkan 5 dan seterusnya. Jadi kita menggunakan klasifikasi pengkodaan. Yang tanda kutipnya di sini yang dimaksud dengan jawaban dari pertanyaan tertutup adalah jawabannya itu sudah tentu, sudah tidak bisa menjawab di luar daripada itu. Kemudian selanjutnya jawaban dari pertanyaan semi terbuka. Apa yang dimaksudkan jawaban dari pertanyaan semi terbuka? Semi terbuka yang dimaksudkan di sini itu adalah ada jawaban yang tertutup dan ada jawaban yang terbuka. Dalam tanda kutip di sini misalkan pilihan-pilihannya sudah ada, misalkan pilihan mobil pribadi, bus, angkutan umum, ada lainnya, dan lainnya inilah nanti akan kita klasifikasikan kembali.
lainnya ini misalkan kita ambil sampel apakah ada jawaban yang sama ataupun tidak, ya. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan semi terbuka. Ya, ada yang terbuka, yang tertutup tinggal dia memilih saja, yang terbuka dia bisa menulis dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang terbuka, yang ini murni terbuka. Nah, pertanyaan dengan jawaban bebas kemudian dikategorikan atau dikelompokkan. Jawaban-jawaban tersebut diberi kode berdasarkan kategori atau kelompok yang telah ditentukan. Nah, sebelum ke contohnya, yang dimaksudkan jawaban pertanyaan terbuka ini adalah kita tidak bisa memprediksi jawabannya seperti apa. Sama halnya dengan sebagai contoh yang pertanyaan yang pertama tadi itu tentang KB, sehingga kita tidak bisa tahu, namun kita akan klasifikasikan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalkan di sini pertanyaannya alasan Anda kuliah di sini sebenarnya bukan STAIN, sudah berubah jadi universitas, ya. Universitas Islam Siber, misalkan kategori jawaban alasannya misalkan bla 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 bla, banyak sekali alasan-alasan. Misalkan karena saya ingin di sini memperdalam agama, misalkan, atau karena di sini sangat murah sekali, tidak terlalu mahal, atau misalkan di sini sangat dekat sekali, sehingga kita akan klasifikasi itu dengan alasan agamis, ada dengan alasan ekonomis, ada dengan alasan geografis. Itu ya akan kita buat, atau yang tanpa alasan, tidak tahu alasannya misalkan, sehingga kita buatkan kode. Alasan agamis itu kode 1, alasan ekonomis itu kode 2, alasan geografis itu kode 3, dan seterusnya. Artinya di sini bukan baku. Jadi teman-teman bisa merubah misalkan alasan ekonomisnya jadi 1. Yang penting dari teman-teman itu benar-benar konsisten untuk memberikan kode-kode terhadap data tersebut. Oke, sampai di sini jawaban terbuka, paham? Paham. Lanjutnya, jawaban dari pertanyaan kombinasi. Yang dimaksudkan jawaban dari pertanyaan kombinasi ini, pertanyaan dengan jawaban yang memungkinkan kombinasi dari beberapa pilihan. Bisa saja mungkin jawabannya dari sisi tertutup, terbuka, dan seterusnya, kombinasi. Sehingga kita akan beri kode terhadap jawaban-jawaban tersebut. Namun letak intinya di sini adalah jawaban daripada pertanyaan yang sifatnya kombinasi ini, meskipun mereka beragam, ya, meskipun mereka beragam jawabannya, namun kita bisa prediksikan, ya, beberapa pilihan-pilihan tersebut. Misalkan metode yang tepat dalam diklat untuk guru, jawabannya misalkan ada yang metode ceramah, ada diskusi, ada studi kasus, ada praktek, ada bermain peran, ada studi banding, dan seterusnya. Nah, jadi kita udah bisa tahu jawaban-jawaban yang akan dia lontarkan itu. Artinya di luar kemungkinan di luar daripada ini kemungkinannya kecil, sehingga kita buatin kode ceramah itu 1, kemudian diskusinya itu 2, kemudian 3-nya itu studi kasus, 4-nya itu praktek, 5-nya itu bermain peran, 6-nya itu studi banding, dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai kode, dan seterusnya. Setelah kita melakukan pengkodean, peneliti dapat menyusun buku kode. Artinya supaya, karena banyak sekali kode-kode yang sudah kita buat tadi itu, sehingga kita akan mengarsipkan, kita akan membuat buku kode. Buku kode ini bisa kita buat berbentuk Word, bisa juga berbentuk Excel, seperti itu teman-teman. Dari daftar kode serta arti dari interpretasinya, supaya teman-teman ketika membuka dari kode tersebut sudah tidak bingung lagi, karena yang membuat kode itu adalah teman-teman. Hal ini untuk memudahkan dalam analisis data selanjutnya dan memastikan bahwasanya penggunaan data dapat memahami kode yang digunakan dengan jelas nantinya. Nah, itu yang disebut dengan coding book. Nah, pengkodean data itu kita sebut juga dengan coding book. Coding book itu yang dimaksud untuk memudahkan pengelolaan data dalam melaksanakan tugas. Artinya dengan data lain, coding book itu dapat dijadikan pedoman sebagai pedoman kerja kita sebagai seorang peneliti atau orang lain yang ditugaskan untuk mengolah data tersebut, sehingga tidak bingung-bingung lagi, ya. Oke, di sini kita akan membuat contoh kode data. Kita akan mulai membuatkan tabel dari kode-kode data tadi tersebut. Contohnya di sini sebuah pengalaman diambil dari hasil penelitian tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi guru-guru matematika, biologi, bahasa Inggris, kimia, fisika madrasah aliyah negeri misalkan. Responnya terdiri dari guru-gurunya, guru-guru matematika, kemudian guru-guru biologi, dan seterusnya di Bandung misalkan, ya. Sehingga kita akan membuat tabelnya. Contoh buku coding data. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan tampilkan. Misalkan kita akan membuat coding datanya. Pertama yaitu dengan misalkan dari pertanyaannya asal mat, pilihan jawabannya sudah kita coding dari jawaban-jawaban tertentu. Ada yang missing atau tidak menjawab, ada yang pilihan jawabannya Man Bandung, kemudian ada jawabannya Man 4 Bandung, ada, dan seterusnya.
sehingga kita akan membuat nomor urut pertanyaan ini itu kita taruh di kolom 1. Kemudian untuk nomor pertanyaan 2 kita di kolom 2, pertanyaan tentang usia nomor urut 3 di kolom 3, dan seterusnya sampai seterusnya. Itu kita buat pertama, yaitu kita buat codingan datanya dulu. Codingan data ini kita bisa buat dalam bentuk Word atau bisa juga dengan bentuk Excel. Kemudian karena itu cukup banyak misalkan, itulah makanya penyusun buku atau penyusunan coding data itu dibuat gitu, karena banyak, makanya disebut dengan coding data ya, seperti pada tabel 2 ini anggaplah baru 5 pertanyaan, misalkan pertanyaannya 20, berarti ada 20 kolom yang akan kita sediakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dari codingan data yang tadi itu, kita akan mencoba membuat format lembaran kerja codingnya. Kita akan mulai rekap. Seperti halnya saya ambil sampel dari buku. Di dalam buku formatnya di sini ada indeks item dari pertanyaannya. Ada item pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5. Karena di sini ada 5 pertanyaan. Atau bisa lebih tergantung dari jumlah pertanyaan. Kemudian responden 1, responden dari 2 dan 3. Yang mana maksudnya di sini? Indeks pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeks pertanyaan yang ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang dimana yang dimaksudkan dengan responden? Responden ini jawaban. Misalkan jawabannya jawaban 1, jawaban 2, karena pilihan di sini ada pilihan jawaban 1, 2, 3 sampai 9. Pada posisi soal nomor 2 jawabannya 2, posisi nomor 3 jawabannya 8, dan seterusnya. Untuk tabel-tabel atau format lembaran kerja coding pada tabel 2 ini bisa kita buat juga dalam bentuk Word, bisa juga dalam bentuk Excel ya. Contoh dalam bentuk Excel saya buat di dalam tabel 2 seperti ini. Tabel 2 contoh pengisian lembar kerja coding. Kita bisa membuat dalam bentuk Word, bisa juga dalam bentuk Excel. Namun saya jelaskan dulu maksud daripada tabel-tabel ini. Maksud daripada tabel, IP maksudnya indeks dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kemudian responnya, jawaban atau jawabannya, jawaban 1, 2, 3. Karena di sini ada pilihan. Misalkan asal man. Kalau jawabannya saya berasal dari Man Makassar, Man 3 Makassar, berarti 8. Berarti dia akan responden 8 di sini. Nah, pertanyaan nomor 1, respondennya nomor 8. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi. Kita lihat 2 kolom tabel. Kita akan fokus pada tabel 1 dan tabel 2. Misalkan ada 50 orang. Misalkan kita buat ada 20 orang yang berasal dari MAN 10 Jakarta. Kita analisis dulu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, jawabannya di nomor 4, yaitu ada 20 orang. Berarti di tabel sini pertanyaannya nomor 1, jawaban nomor 4 ada 20 orang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya misalkan ada 25 orang yang jenis kelamin laki-laki. Berarti pertanyaan nomor 2, jawaban nomor 1. 20 orang, pertanyaan nomor 2, jawaban pertanyaan nomor 2. Ini udah pertanyaannya, jawaban nomor 1. Berarti di sini 20. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya contohkan kembali, ada 13 orang misalkan yang program studinya matematika. Nah, 3 orang yang program studinya matematika. Berarti program studi itu 5, matematika itu 1. Berarti kita lihat tabelnya, tabel 5 di nomor 1 ada 7 orang, harus 10 orang misalkan kita buat. Dan seterusnya. Sehingga nanti tabelnya akan terisi semua di sini. Oke, itu langkah dalam untuk mengisi bagian tabel lembar kerja codingan. Kita lanjut. Kemudian setelah kita bisa mudah menghitung codingan data tadi itu, kita sudah mengetahui berapa jumlah yang menjawab dari responden tadi itu, kita sudah bisa tahu jadinya. Berapa yang menjawab dari pertanyaan nomor 1, yang menjawab 1 berapa, yang menjawab 2 berapa, yang menjawab 3 berapa, dan seterusnya kita sudah tahu. Sehingga kita melakukan penghitungan frekuensi.
Apa yang dimaksud dengan perhitungan frekuensi di sini, yaitu kita akan membuatkan frekuensi data-data tersebut dari yang kita butuhkan. Biasanya kita membuat ini bisa berbentuk Word juga, bisa berbentuk Excel. Sebagai contoh di sini saya membuatkan tabel untuk menghitung frekuensi Taurus. Yang dimaksud di sini adalah kita membuatkan misalkan contoh di tabel 3. Nah, kita membuatkan seperti centang-centang. Karena kita udah tahu yang tadi yang memilih misalkan jawaban dari MAN ada 10 orang, sehingga kita buatkan tali atau Taurusnya ya, atau frekuensinya tadi ada 2, ada 10, kita buatkan seperti ini. Ini kita bisa buat berbentuk Word, bisa juga berbentuk Excel. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah bisa membuat ya, udah bisa kita menghitung frekuensinya. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang saya cantumkan. Misalkan kita siapkan tabel, kolom pertanyaan dan seterusnya. Jadi tinggal dikopas saja kolom-kolomnya juga bisa. Kolom ini bisa menyesuaikan dari kolom pertanyaan. Misalkan kalau yang dituliskan di sampel buku yang dikirimkan oleh Pak dosen, satu tabel itu satu pertanyaan. Ya, satu tabel satu pertanyaan. Di sini bisa juga kita buat dalam satu tabel itu semua pertanyaan tersebut juga bisa. Itu yang dimaksudkan di sini dengan frekuensi. Kita membuatkan frekuensinya atau kita akan hitung frekuensinya. Misalkan di sini ada 10 ya 10 ya. Seperti halnya kita pemilihan kepala desa, pemilihan pejabat dan seterusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kita sudah bisa melakukan pemilihan terhadap data tadi itu, sudah kita melakukan frekuensi, kita melakukan tabulasi. Nah, apa maksudnya tabulasi? Penyajian data dalam bentuk Excel, bentuk tabel, begitu, untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian tersebut. Misalkan di sini kita tabulasikan dalam bentuk persen, ya. Lagi-lagi di sini saya menggunakan Excel. Nah, Excel di sini kita gunakan untuk memberikan kemudahan. Jadi dari tabel ini saya menggunakan Excel sehingga kita bisa menghitung berapa persen. 2 orang ini persenannya berapa persen. Bagaimana cara kita ngitung persen? Di sini kalau kita menggunakan rumus standar Excel, yaitu kita menggunakan jumlah jawaban kita bagi dengan jumlah total responden, kemudian kita buat dia menjadi persen. Atau kalau manual di Word itu tinggal kita kali dengan 100 ya. Kali dengan 100, jawabannya seperti itu, sehingga total akhirnya 100%. Ini merupakan contoh dari tabel tabulasi. Artinya 10 orang itu jadi 6%, 30 orang itu 20%, dan seterusnya, karena jumlah respondennya 150 misal. Itu yang mengenai tabulasi. Dalam hal ini saya mencontohkan menggunakan Excel juga. Oke, sampai di sini teman-teman. Jadi dari proses tadi itu memang proses sangat penting sekali. Daripada pertama yaitu dengan proses editing, kemudian selanjutnya proses klasifikasi, kemudian kita codingin data, kemudian kita hitung frekuensi, kemudian tabulasi. Baru kita akan lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi untuk penjelasan mengenai teknik dasar atau teknik pengelolaan dasar data penelitian, mungkin sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makalah ini disusun dalam memenuhi tugas kuliah pertemuan ke-8 di materi kuliah teknik pengelolaan dasar data penelitian, mata kuliah metodologi penelitian PAI. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.